Halo guys, kembali lagi bersama saya Jordan di channel iFixit. Di tahun 2022 ini, tepatnya di bulan September besok, itu akan rilis, kalau sesuai agenda ya nih ya, akan rilis iPhone series terbaru, yaitu iPhone series 14. Nah, kalau misalnya udah rilis series terbaru, biasanya series-series terdahulu itu bakal turun nih harganya. Kayak series iPhone 11, series iPhone X, iPhone 8, atau bahkan iPhone 7. Dan kalau kalian masih ingat, di tahun ini juga udah rilis iPhone SE generasi ketiga, atau iPhone SE 3, atau iPhone SE 2022. Dan ternyata juga nih masih banyak yang bingung pengen beli iPhone SE 2022 atau iPhone 11 yang harganya itu bisa dibilang hampir sama. Jadi nih guys, di video kali ini kita akan ngebahas sama membandingkan sedikit kira-kira lebih worth it yang mana, iPhone 11 kah atau iPhone SE 2022. Tapi nih guys, sebelum kita lanjut ke inti video, sebaiknya kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Pertama, perbandingan dari segi jaringan. Dari segi jaringan, iPhone SE 2022 ini memiliki daya tarik tersendiri nih, karena iPhone SE 2022 itu udah support sama teknologi jaringan 5G. Sedangkan untuk iPhone 11 itu tidak support untuk teknologi jaringan Wi-Fi ini. Ya, kalau dipikir-pikir sih, jaringan 5G ini udah ada di tahun 2019 yang bertepatan dengan rilisnya series iPhone 11 ini. Jadi wajar sih iPhone 11 itu nggak support sama jaringan 5G. Tapi untuk iPhone SE itu udah kewajiban untuk support sama jaringan 5G ini. Kenapa? Karena tahun rilisnya aja di tahun 2022 ini. Jadi karena memiliki keunggulan di bagian jaringan, terutama jaringan 5G, iPhone SE ini kita kasih 1 poin karena memiliki keunggulan tersebut. Kedua, perbandingan berdasarkan ukuran. Dari segi ukuran, iPhone SE 2022 ini memiliki ukuran 4,7 inch, sedangkan untuk iPhone 11 itu memiliki ukuran 6,1 inch. Dari sini udah kelihatan ya, kalau dari segi ukuran, iPhone 11 itu sebenarnya lebih unggul daripada iPhone SE 2022. Tapi nih guys, kalau kita lihat dengan mata telanjang, sebenarnya iPhone SE 2022 ini kelihatan jauh lebih kecil daripada iPhone 11. Padahal kalau kita lihat sih dari ukurannya nggak jauh berbeda ya, cuman perbandingannya 1,4 inch saja. Kenapa kok bisa kelihatan lebih kecil? Itu karena iPhone SE 2022 ini masih menggunakan sistem home button atau masih menggunakan sistem Touch ID. Jadi untuk screen-nya sendiri itu sekitar 3/4 dari LCD-nya, jadi kelihatan jauh lebih kecil. Berbeda dengan iPhone 11 yang udah full screen, mungkin cuma ada notch aja di atas untuk Face ID atau kamera depan dan juga untuk buzzernya. Jadi aku rasa sih dari keunggulan tersebut, aku rasa iPhone 11 itu jauh lebih unggul daripada iPhone SE 2022 kalau kita lihat dari segi ukurannya. Dan aku rasa juga untuk iPhone dengan ukuran 6,1 inch itu juga nggak terlalu besar di tahun ini. Jadi aku rasa itu juga termasuk ukuran yang normal. Jadi sekarang kita kasih 1 poin ya untuk iPhone seri 11 karena memiliki keunggulan dengan ukuran yang aku rasa bisa dibilang pas di tangan. Ketiga, perbandingan model desain dan warna. Kalau dari segi desain dan warna itu sebenarnya aku agak kecewa sih sama iPhone SE 2022 ini. Atau mungkin aku aja yang punya ekspektasi yang terlalu tinggi sama series ini. Kenapa? Karena dari segi model desain, iPhone SE 2022 ini mirip sama iPhone 8 atau bisa dibilang mirip 99% sama series sebelumnya, SE Gen 2 atau SE 2020. Jadi aku rasa itu benar-benar mengecewakan banget. Dan juga untuk untuk warnanya itu juga cuma disediakan 3 pilihan warna untuk iPhone SE 2022 ini, yaitu warna black, white, dan juga red series. Jadi aku rasa ini cukup mengecewakan sih dari model desain dan warna untuk iPhone SE 2022 ini. Sedangkan nih guys, kalau kita bandingkan dengan iPhone 11, kalau semisal kita bandingkan dari segi desain dan warnanya iPhone 11, itu iPhone 11 itu bisa dibilang desainnya lebih fresh daripada seri sebelumnya, yaitu iPhone X. Sehingga kalau kita misal bawa iPhone 11 ke khalayak umum, itu pasti bakal dinotis kalau itu adalah iPhone 11. Mungkin kita kasih contoh kasusnya ya, semisal kalian itu bawa iPhone SE di tempat tongkrongan kalian, yang mungkin teman-teman kalian itu masih awam masalah Apple. Jadi waktu kalian bawa iPhone SE 2022 ini ke teman-teman kalian, mesti teman-teman kalian bakal notisnya itu mungkin iPhone 8, iPhone 7,
Sedangkan kalau kalian itu pakai iPhone 11, itu pasti semua orang yang ada di tongkrongan kalian bakal notice kalau iPhone tersebut adalah iPhone 11 karena desainnya tuh bener-bener bagus banget, bener-bener fresh banget dan berbeda dari series iPhone X. Jadi dari perbandingan tersebut aku rasa iPhone 11 lebih unggul di bagian desain dan warna daripada iPhone SE 2022. Jadi kita kasih 1 poin untuk series iPhone 11. Keempat, perbandingan keamanan. Dari segi keamanan, iPhone SE 2022 ini menggunakan sistem terdahulunya, yaitu menggunakan sistem Touch ID. Sedangkan untuk iPhone 11 itu sudah menggunakan sistem Face ID. Kalau semisal kita ngomong soal keamanan sih, sebenarnya dua-duanya itu sama-sama aman ya. Mungkin bedanya cuman yang satu itu scan bagian sidik jari, sedangkan yang satunya lagi itu scan bagian wajah. Nah, tapi kalau semisal kita ngomong soal kesimpulan, aku rasa iPhone SE 2022 itu jauh lebih simpel daripada iPhone 11. Kenapa? Karena kita cukup scan sidik jari kita bisa mengakses iPhone kita. Jadi nggak perlu scan wajah. Kalau semisal kalian pakai iPhone 11, itu terkadang scan wajah itu suka error. Kadang-kadang bisa kebaca, kadang-kadang juga nggak. Kalau nggak kebaca, kita malah jadi masukin passcode lagi. Jadi berasa sia-sia kita masukin Face ID kita atau masukin wajah kita ke sistem keamanan kalau semisal ending-endingnya kita malah masukin passcode buat mengakses iPhone kita. Jadi aku rasa keunggulannya itu lebih unggul di iPhone SE 2022. Walaupun sebenarnya aku masih menanti sih soal iPhone yang bisa keamanan itu keduanya, yaitu bisa Touch ID dan juga bisa Face ID. Semisal touchscreen-nya itu bisa untuk Touch ID dan untuk kamera depannya itu juga bisa Face ID. Dan mungkin juga bakal di launching mungkin di iPhone 14 besok ya, kita doakan semoga ada ya. Jadi karena keunggulan tersebut aku rasa iPhone SE 2022 kita kasih 1 poin karena memiliki sistem keamanan yang aman dan juga cukup simple. Kelima, perbandingan berdasarkan kamera. Kalau dari segi kamera, iPhone SE 2022 ini dilengkapi dengan single kamera 12 megapiksel, sedangkan untuk iPhone 11 itu dilengkapi dengan dual kamera 12 megapiksel dan support dengan wide angle. Sebenarnya kalau kita ngomong dari segi kualitas sih keduanya hampir mirip, hanya saja untuk iPhone 11 aku rasa lebih unggul karena hasil jepretannya tuh jauh lebih baik di iPhone 11 daripada iPhone SE 2022. Nggak cuma itu, untuk fiturnya juga jauh lebih lengkap di iPhone 11 karena udah support sama wide angle. Jadi aku rasa sih untuk poinnya itu kita kasih ke iPhone 11 ya karena memiliki keunggulan yang bisa dibilang jauh lebih banyak daripada iPhone SE 2022. Keenam, perbandingan daya baterai. Dari segi daya baterai, iPhone SE 2022 ini memiliki daya baterai sebesar 2018 mAh, sedangkan untuk iPhone 11 itu memiliki daya baterai sebesar 3110 mAh. Nah, kalau misal kita pakai dalam pemakaian normal, iPhone SE 2022 ini bisa bertahan selama kurang lebih 15 jam, sedangkan untuk iPhone 11 itu bisa bertahan kurang lebih dalam waktu 17 jam. Nah, sebenarnya ini udah lebih baik sih untuk iPhone SE 2022 ini karena di iPhone SE generasi kedua atau iPhone SE 2020 itu hanya memiliki daya baterai sebesar 1800 mAh. Ya bisa dibilang sangat kecil lah untuk iPhone SE generasi kedua ini. Tapi udah di fix, jadi udah diperbaiki. Sekarang iPhone SE 2022 itu punya daya baterai sebesar 2000 mAh. Hanya saja nih guys, kita akan generasi Gen Z nih yang bener-bener sibuk banget. Entah itu sibuk healing, atau sibuk vacation keluar kota, atau bahkan keluar negeri, atau mungkin nongkrong sana-sini, atau mungkin yang lainnya. Jadi mungkin bakal repot banget nih kalau dikit-dikit harus charging, dikit-dikit harus charging. Jadi aku rasa kalian bakal butuh iPhone 11 nih, yang punya daya baterai lebih besar daripada iPhone SE 2022 ini. So mungkin untuk 1 poin ini bakal kita kasih ke iPhone 11 karena memiliki keunggulan di bagian daya baterainya. Ketujuh, perbandingan chipset. Dari segi perbandingan chipset, aku rasa iPhone SE 2022 ini memiliki daya tarik tersendiri nih karena dia menggunakan chipset A15 Bionic, merupakan chipset yang paling baru yang digunakan di iPhone 13. Sedangkan untuk iPhone 11 sendiri dia menggunakan chipset A13 Bionic. Jadi aku rasa dari segi chipset itu iPhone 13 itu sangat unggul ya. Terutama kalau kita cek di benchmark iPhone SE 2020 ini, kalau kita cek di benchmark menggunakan chipset A15 Bionic itu memiliki skor sebesar 800 ribuan. Sedangkan untuk iPhone 11 itu ketika kita cek di benchmark menggunakan chipset A13 Bionic, dia memiliki skor sebesar 500 ribu. Jadi terpaut cukup jauh.
Bisa dibilang chipset ini cukup handal dan cukup bandel banget. Apalagi dengan chipset yang terbaru itu bakal didukung sama iOS yang jauh lebih lama daripada iPhone 11. Jadi karena keunggulan-keunggulan tersebut, aku rasa kita kasih 1 poin nih untuk iPhone SE 2022 yang memiliki chipset A15 Bionic yang digunakan sama iPhone 13 loh. 8. Perbandingan harga. Dari segi harga, sebenarnya kedua series iPhone ini, SE 2022 dan iPhone 11, itu memiliki harga yang relatif hampir sama, di harga 8 jutaan, bisa jadi 8 juta ke atas atau 8 juta ke bawah. Sebenarnya di sini aku juga agak bingung mau kasih poin kemana, cuman waktu aku bandingin lagi, semisal kita bandingkan lagi, iPhone SE 2022 ini aku rasa cukup murah sih bisa dibilang seperti itu. Kenapa? Karena kita mulai dari baterai. Kalau baterai itu dia punya 2018 mAh. Jadi aku rasa itu juga nggak terlalu boros banget, tapi juga nggak awet-awet banget. Kemudian dari jaringan, oh ya, dari jaringan juga iPhone SE 2022 juga udah support sama 5G. Kemudian juga dari kamera. Dari kamera juga aku rasa nggak kalah-kalah juga. Aku rasa kameranya juga bagus-bagus aja. Hampir mirip sama iPhone XR kemungkinan. Jadi aku rasa kameranya juga oke-oke aja. Dan yang paling penting adalah dari segi chipsetnya. Kalau dari segi chipsetnya, dia menggunakan chipset A15 Bionic yang tadi udah aku ceritain. Dan chipset tersebut itu digunakan sama iPhone 13 loh. Jadi kalian berasa menggunakan iPhone 13 tapi versi murahnya. Jadi cukup di harga 8 juta, kalian bisa beli iPhone 13 tapi dengan versi paling murah. Jadi aku rasa dari perbandingan harga ini iPhone SE 2022 kita kasih 1 poin karena keunggulan-keunggulan yang ditawarkan itu kayaknya hampir nggak sesuai sama harganya. Dari produknya juga udah aku bilang bagus juga sih sebenarnya. Jadi kita kasih 1 poin untuk iPhone SE 2022. Oke guys, tadi kita udah ngebandingin kedua series iPhone ini dan kita juga udah ngasih poin-poin di setiap series iPhone-nya. Sekarang kita total ya. Untuk iPhone SE 2022 dia punya total 4 poin nih. Dengan keunggulan, yang pertama adalah jaringan, kedua adalah keamanan, ketiga adalah chipset, dan yang keempat itu adalah harga. Sedangkan untuk iPhone 11 itu juga sama. Total poinnya ada 4 dengan keunggulan ukuran, desain dan model warna, kemudian juga baterai dan juga kamera. Jadi keduanya ini memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kalian nih yang milih dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Semisal kalau aku sendiri suruh milih, aku tuh kayaknya bakal milih iPhone 11 karena aku orangnya suka pergi-pergi, suka foto-foto juga. Jadi aku rasa iPhone 11 itu bisa memenuhi kebutuhan saya. Karena aku tuh nggak suka HP yang dikit-dikit charging. Dan kameranya tuh juga untuk iPhone 11 itu udah bagus banget, apalagi support sama wide angle. Jadi aku bisa memoto dengan hasil yang lebih maksimal. Sedangkan tadi temen aku bilang kalau dia malah lebih suka sama iPhone SE 2022. Waktu aku tanya kenapa, katanya dia suka sama HP-nya yang simple, mudah dibawa kemana-mana. Kemudian yang paling utama dia katanya suka sama chipsetnya yang sama kayak iPhone 13. Waktu aku tanya kenapa kok bisa dia begitu tertariknya sama iPhone SE, karena chipsetnya tersebut itu bakal didukung sama iOS dalam jangka waktu yang lama juga. Jadi dia mikir kalau dia beli iPhone SE 2022 itu sekarang, dia bisa pakai mungkin 3-4 tahun ke depan. Jadi dia mikirnya seperti itu sih. Dari hal tersebut kita bisa simpulkan kalau sebenarnya kita sendirilah yang harus milih kira-kira seri iPhone mana yang cocok untuk kita, supaya kita tuh nggak nyesel ketika milih iPhone yang udah kita pilih. So, kayaknya gitu aja sih video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like. Kalau kalian punya masukan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau kalian punya pertanyaan juga bisa ditulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga nih untuk subscribe dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel iFixit. So, kayak gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. See you next time and goodbye. iFixit, we can fix it.